Tapi dia tuh trauma, Kak. Karena waktu itu dia pernah nembak Gema, terus ditolak gitu. Bukan ditolak, tapi digantung. Iya, oke, fine. Nah, jadi sekarang si Gema tuh baru kayak mode on ngejar dia balik. Tapi ada Ogi. Nah, Kak, si Ogi ini tuh tipe cowok yang silent, but he's like caring. Nih ya, kalau misalnya aku bisa milih, aku sebenarnya bakal jadi tim Ogi. Tapi karena Kiara itu sahabat aku, dan aku udah mutusin buat jadi ketua kapal Kiara Gema. Aku nggak boleh oleng. No. Bek, coba. Lu tuh kayaknya harus beneran punya podcast sendiri deh. Karena kalau misalkan lu punya podcast sendiri, gue pasti bakal dengerin semalaman. What? Ya mau banget dong. Aku literally bakal bahas teori-teori yang kayak cinta segitiga, cinta 4 sisi. Terus cowok-cowok yang bilang kalau misalnya mereka nggak cemburu ya padahal cemburu. Literally toxic tender vibes. Oh my god, tolonglah jangan kasih dia mic, bisa-bisa seminggu nggak berhenti cerita. Oke dah, lu menang Vic. Literally storyteller of the year. I know, right? Thank you. I'm just being myself. I'm just being iconic. You're welcome, bestie. Belakangan ini di sekolah berat banget ya, Pari? Ya setidaknya anak-anak masih bisa ada yang sekolah di Tirta Persada. Walaupun harus terpisah dengan murid-murid yang lainnya. Aduh, maaf, saya baru datang. Tadi ada urusan dulu sebentar di studio balet, dan abis itu saya belanja keperluan di supermarket. Gak apa-apa Bu, kita juga belum lama kok. Oh iya, Zara masih kerja di sana dia? Masih Pak, tadi pas saya tinggal dia baru mulai latihan, dan juga ada kawannya yang datang. Siapa, Bu? Fatah, Akila, Bukan, Flavio. Mohan. Mohan? Bu, Zara ada, Bu. Zara ada di atas lagi latihan. Saya boleh naik ya? Ya, tadi dia udah bilang sama ibu ada teman mau datang. Silakan. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Mohan sering main ke tempat kerjanya Zara, Bu? Seingat saya ada beberapa kali. Kenapa Bu Anita? Nggak apa-apa. Hanya bertanya saja, Pak. Jaya, lo jangan nyalahin gue ya. Iya, Kil, aku nggak salahin kamu kok. Aku yang harusnya minta maaf karena aku ngecek HP aku dari tadi. Iya, gue tuh udah berusaha banget ya nasi Fatah. Tapi jam 9 teng dia beneran pulang. Jadi misi gue gagal dong. Nggak sepenuhnya. Tapi Fatah datang ke sini dan bikin sedikit rusuh. Hah? Rusuh gimana maksud lo? Dia ngapain? Dia berantem sama Mohan, Kil. Hah? Berantem? Jaya? Berantem gimana? Pasti si Fatah salah paham deh. Iya. Terus? Dan Fatah nggak kasih aku kesempatan buat jelasin apapun sama dia. Dia ngomong terus, Kil. Jadi gimana? Ya gitu. Ih, tahu gak sih, gue tuh bener-bener udah nahan Fatah dengan segala cara ya Jaya. Gue mengorbankan waktu gue malam ini berduaan sama Harry demi menahan si seorang Vandes itu. Tapi lo tahu apa? Dia malah ngebohongin gue. Gue bilang kalau misalnya hari ini tuh malam Jumat. Terus dia bilang, enggak bukan, malam ini bukan malam Jumat. Karena gue panik ya gue percaya. Tapi ternyata beneran dong, malam ini tuh malam Jumat. Iya, nggak apa-apa, Kil. Aku ke atas dulu ya, dan nanti aku telepon kamu lagi. Sekali lagi makasih banyak. Aku udah sempet ngomong hal yang penting sama Mohan. Oh, jadi lo sempat? Ya, sempet. Nah, lo harus cerita dong sama gue. Ya, aku bakal cerita sama kamu besok, Kil. Janji ya, besok lo cerita. Janji. Oke. Tapi ini bukan hal yang semua orang harus tahu dulu. I don't know. Tenang aja, gue bisa percaya kok. Ya, aku tahu. Oke deh, aduh ini tuh waktunya bisa dicepetin gak sih? Nggak bisa. Ya iya sih, yaudah deh Jaya. Makasih Akila. Ya, sama-sama. Bye, see you. Oke, gue udah
udah mengorbankan malam gue dengan bikin teori mistis telepati demi nahan satu cowok yang ternyata tetap aja zonk, gagal. Tahu gak sih, gue ini ya kayak detektif CIA yang dikirim ke misi rahasia. Tapi ternyata pas misinya gue malah gagal. Oh no! Padahal ya, gue udah mengerahkan semua kemampuan gue. Acting, kemampuan berpikir yang di luar nalar. Tapi tetap aja, gue masih nggak bisa nahan Fatah. Ya udahlah ya, yang penting Jaya nggak nyalahin gue. Walaupun Jaya belum cerita semua sih, suspicious. Tapi ya udah, gue kan orangnya nggak kepoan. Kalau misalnya Jaya mau cerita sama gue selalu siap sedia. Enggak, gue kepo. Oke, fine, gue kepo. Oke, stay calm and trust your bestie, Akila. Gue besok akan interogasi Jaya, tapi dengan cinta. Yes. Papa, aku lagi seru banget itu. Papa mau bicara sama kamu. Papa serius? Aku baru balik kerja loh. Kerja? Iya kerja. Aku seharian sibuk banget ngurusin laporan ini, itu, ngehandle dokumen klien. Klien kamu itu siapa? Kamu pikir Papa nggak tahu? Maksud Papa? Apa sih? Rumah ini! Rumah yang kamu bilang diberikan kantor. Ternyata rumah ini pemberian Fatah Fernandes. Iya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, Lydia? Kenapa kamu harus bohongin Papa? Aku cuma takut Papa nolak kalau tahu itu dari siapa. Sementara waktu itu kondisi kita juga terdesak kan. Dan kamu pikir Papa akan tinggal diam setelah tahu rumah ini dari keluarga Fernandes? Kamu tahu kan siapa mereka? Bukannya kamu benci banget sama papanya Fatah? Begitu juga Papa. Papa marah sama papanya Fatah. Tapi apa yang kamu lakuin, Lydia? Ini kamu kayak hianatin Papa. Papa kamu sendiri, Lydia. Sekarang kita tinggal di sini. Di rumah yang... Uangnya Fatah itu ya uang papanya, Lydia. Terus apa bedanya sekarang kita sama Tante Dia, Lydia? Tante Dia itu tinggal di rumah yang dikasih sama keluarga Fernandes. Harga diri Papa jatuh, Lydia. Bahkan lebih dari itu. Pernikahan Papa dengan Tante Dia hancur. Dan sekarang kita tinggal di rumah ini. Rumah yang beda, tapi yang memberi orang yang sama, Lydia. Tadi Papa juga ketemu sama Ibu Mayang. Dia menanyakan, apa hubungan kamu dengan Fatah? Karena dia takut rahasia tentang Akila kebongkar. Bu Mayang? Iya, kamu tahu kenapa Ibu Mayang begitu marah? Karena dia nggak mau sampai orang lain tahu kalau Akila itu adik kamu, Lydia. Anak Papa. Anak yang harus Papa relakan saat itu, di saat Papa... Di saat kita nggak punya apa-apa, Lydia. Udah, Lydia, udah. Kehidupan Akila sudah layak. Tapi apa yang kamu lakuin ini? Bagaimana apa yang akan terjadi di kemudian hari? Kamu mikir nggak? Aku cuma pengen kita punya rumah, Pak. Rumah biar Papa bisa tenang setelah semua yang terjadi. Dengan menyembunyikan kebenaran. Ada apa antara kamu dengan Fatah? Jawab, Lydia. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Fatah. Sampai dia memberikan rumah sebesar ini secara cuma-cuma sama kamu. Jangan diem aja kamu, Lydia. Jadi kamu lebih memilih menutup mulut kamu setelah Papa tahu semua ini dari orang lain. Kamu tahu seberapa besar kecewa Papa, malu Papa yang harus Papa tanggung. Aku cuma pengen Papa bahagia. Aku pengen punya sedikit kendali atas hidup kita, Pak. Setelah semua kehilangan yang udah kita alamin. Kamu pikir Papa nggak ingin bahagia, Lydia? Papa ingin lihat kamu bahagia, Lydia. Tapi enggak dengan cara ini.
Terus kalau bukan begini, harus gimana caranya, Pak? Dengan kejujuran, Lydia. Kejujuran.